Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anaknya semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga abang dan kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terus belajar daring ya. Jumpa lagi dengan Miss Fatimah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mempraktikkan cara berwudu dengan benar. Minggu lalu kita sudah bahas tentang hal yang membatalkan wudu, cara berwudu dan lain sebagainya. Nah, hari ini insya Allah Miss akan menunjukkan kepada abang dan kakak semua bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Karena kalau wudu kita tidak benar, maka sholat kita juga tidak sah. Kita lanjut ya abang dan kakak. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya abang dan kakak channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nah, urutan tata cara berwudu. Nah, yang pertama adalah membaca basmalah ketika hendak membasuh telapak tangan. Nah, ketika kita mau membasuh telapak tangan kita harus membaca basmalah dulu. Bukan niat ya abang dan kakak, bukan niat wudhu, cukup membaca basmalah. Bagaimana cara membasuhnya, Miss? Kita basuh Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sela-sela jarinya juga kita bersihkan ya abang dan kakak. Nah, kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam mulut, kemudian keluarkan. Masukkan dalam mulut, kemudian keluarkan. Sama seperti di gambar ini. Oke, yang ketiga apa urutannya? Iya, benar sekali. Yang ketiga adalah memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Jangan dihirup, tidak dikeluarkan ya benar kakak, nanti sakit. Kita masukkan air ke dalam hidung, kemudian keluarkan untuk membersihkan debu yang tertinggal di hidung kita, sehingga kita tidak mudah bersin dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita membersihkan hidung, yang keempat adalah niat wudhu ketika hendak membasuh muka. Nah, disinilah kita baru berniat berwudhu abang dan kakak. Jadi ketika kita mau membasuh muka, disitulah kita mengucapkan niat. Bagaimana Miss contohnya? Oke, perhatikan Missnya ya, biar Miss praktekkan. Kita ambil air di tangan, kemudian ketika di sini, nah ketika pada ujung kepala, disitulah kita bacakan niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Baru kamu basuh mukanya. Niatnya diletakkan di sini ketika mau membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka, ketika mau membasuh muka. Contoh, Miss ambil airnya kemudian basuh. Disinilah ketika mau menyiram ke muka, disitulah dijatuhkannya niat kita untuk mengambil wudhu. Paham ya bang dan kakak? Oke, yang kelima kita lihat membasuh muka. Setelah mau niat, kita pun terus membasuh muka. Nah, dalam membasuh muka, kita bukan hanya membasuh bagian depannya saja ya, tetapi membasuh muka itu kita mulai dari pangkal tumbuhnya rambut. Kira-kira di mana nih pangkal tumbuh rambut kamu? Disitulah kita mulai membasuhnya sampai dagu. Nah, jadi abang dan kakak jangan hanya menyiram bup bup bup. Nah, kalau cuman gitu nggak sah wudhunya. Harus mulai dari ujung tempat tumbuh rambut kamu. Miss di sini nih tempat tumbuh rambut Miss ya kan. Nah, dari sinilah berarti dibasuh sampai ke ujung dagu. Nah, di situ membasuh mukanya. Jadi kita mulai dari sini sampai ke dagu, semuanya kena. Bukan hanya bagian mukanya saja. Paham ya bang dan kakak? Nah, setelah membasuh muka 3 kali ya, kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kita mulai dari ujung jarinya. Kita mulai dari ujung jari, kita cuci, kemudian sampai ke siku. Sampai 3 kali. Pertama yang kanan dulu ya bang dan kakak, yang kanan, kemudian yang kiri. Jangan lupa untuk digosok-gosok ya. Nah, itu sunnah.
Setelah membasuh kedua tangan, kemudian kita lanjut menyapu sebagian kepala 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah, iya benar, membasuh kedua telinga. Bagaimana Miss cara membasuh kedua telinga? Coba lihat Missnya ya. Jari tunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari diputarkan seperti ini. Nah, seperti itu ya, Bang, Kakak. Nah, seperti ini. Cut. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki, dimulai dari ujung kaki, ujung jari sampai mata kaki, lebih boleh sambil digosok-gosok kakinya ya abang dan kakak biar bersih. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Udah hafal kan? Alhamdulillah, karena minggu lalu kamu sudah setor hafalan doa setelah berwudu. Nah, itulah tata cara pelaksanaan wudu ya abang dan kakak. Hanya itu pembelajaran kita hari ini, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Kamu punya tugas ya. Apa kira-kira tugasnya? Kita lihat. Nah, tugas kamu adalah ayo praktikkan tata cara berwudu dengan benar. Kirimkan tugas kamu dalam bentuk video. Miss, apakah mempraktekannya harus pakai air? Boleh kamu pakai air, boleh tidak ya. Intinya harus kamu praktekkan sesuai yang sudah Miss ajarkan tadi, karena biar Miss nilai nih kira-kira wudu abang dan kakak sudah benar apa enggak ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.